Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar mimbar. Kalau ada pengumuman di sekolah ini, Jumat harus diumumkan. Jumat ini diumumkan, Jumat lalu diumumkan, Jumat akan depan diumumkan lagi. Berarti pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat kita dengar, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Hui, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz, pelan-pelan juga bos. Cek. Ini yang ngatur soundnya pak. Tutup bassnya. Tutup bass. Tidak usah pakai bass. Kosongkan saja. Echo-nya tutup. Treble-nya full ke atas. Fullkan. Nah, volumenya kurangi. Cek. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, guru, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Masya Allah. Ibu guru, ada yang sholat tahajud tadi malam? Kada ada. Bapak-bapak guru, ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Kada ada. Adik-adik, ada yang sudah bangun masjid? Belum. Ayo. Ada yang sudah haji tiap tahun? Tidak ada. Ustadz aja tidak. Kalau begitu, pahala apa banyaknya yang akan kesetor kepada Allah? Pahala apa yang kau akan masukkan ke dalam surga? Orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosanya. Ibu-ibu guru, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang pahala kebaikannya, timbang pahala keburukannya. Ternyata timbang punya timbang, alhamdulillah lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ibu-ibu, adik-adikku, supaya banyak pahalamu, kalau lebih banyak dari pahala hujan, ayo kita bersalawat. Bisa? Saya mau aja salawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ini bubuhan perempuan daripada laki-laki. Boleh? Nah, kalian yang laki-laki diam sejenak, kita dengar ini cewek. Ayo salawat bareng-bareng. Bisa ibu guru? Oke, salawat bareng-bareng ya. Salatullah
ala toha rasulillah salatu wallah ala yasin. Nah, adik-adik, inilah suara yang tidak bisa keras, tidak bisa dia. Ini suara perempuan namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kau. Makanya akhwat, cewek-cewek adik-adikku, kalau kau ditelepon sama teman lelakimu, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja kan. Lagi ngapain? Baring-baring. Celeda. Coba, woi, dek, kalau kau ditelepon sama temanmu, bapak gurumu juga. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau telepon-telepon? Oh, kada diteleponmu lagi tuh besok. Ini waalaikumsalam. Bagaimana tidak terjadi perselingkuhan antara siswa dengan guru? Minggu lalu ada anak SMA curhat sama saya, SMP kelas 3. Ustadz, berdosakah kalau aku mencintai seseorang? Saya bilang tidak. Yang penting cintamu lillahi ta'ala. Tapi Ustadz, masalahnya ini laki-laki yang aku sukai bapak guruku. Bagus mi tadi maka cako lagi. Ah. Cek. Hilang suaranya. Cek. Ya, mundur sedikit. Cek. Ya. Halo. Sudah tutup bassnya tadi pak. Jangan pakai bass. Cek. Nah, adik-adik sekalian, ini kelas 3 SMP, cewek curhat sama saya. Karena HP saya nomornya itu saya bagi-bagi kepada semua jamaah saya. Ustadz, berdosakah kalau saya jatuh cinta? Tidak. Kalau kau cinta sama mamamu bagus, kau cinta sama saudaramu bagus. Tapi yang aku cintai ini Ustadz, guruku. Sudah kelainan kau itu. Gurumu bujang atau sudah punya istri? Sudah punya istri Ustadz. Kau cari penyakit itu beleng-beleng. Sudah kau masih sekolah, suaminya lagi orang kau suka. Ada begitu di sini? Ada? Pasti ada. Iya. Woi. Makanya Allah tidak mengatakan la takrabut zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali guru, kada. Biar guru kalau hancur. Biar ustad kalau ketemu cewek mulus hancur. Makanya jangan dekat-dekat. Ya. Berapa banyak kasus kejadian karena berawal dari medsos. Pak, bagaimana pekerjaan Pak? Saya tidak tahu. Kenapa Ustadz tahu? Karena banyak yang curhat seperti itu. Maka hati-hati ya. Nah, lain kali kita bahas itu. Sekarang adik-adik diam, kita dengar ini laki-laki. Yang cewek diam. Bos, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, laju, keras-keras suara. Kita salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh tentara bukan rakyat. Musuh kita, kata Allah, setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sih. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan handphonenya Pak, simpan, tidak usah merekam. Minta tolong ya, tidak usah rekam. Adik-adik simpan handphonenya, tidak usah rekam. Kenapa kalau ibu bapak rekam siaran langsung, nanti ada bibir saya keseleo, viral lagi satu dunia. Ya, simpan aja. Ustadz, kita mau rekam supaya dokumentasi diputar di rumah. Kalau ibu rekam, gambarnya kabur, kameramu sudah rusak, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Ya, ini kamera bagus. Bagaimana kalau menonton Ustadz? Gampang, buka YouTube. Ya, tulis Dasat Latif Mandua Samarinda. Muncullah itu muka-mukamu di YouTube. Jangan lupa like and share. Iya. Bubuhan Banjar ada, Bubuhan Bugis ada. Adik-adik ini yang cakep-cakep, ada semua IG-mu? Ada. Daripada kau ikut konten-konten yang tidak ada guna, buka kado. Apa isinya? Apa manfaatnya buat kamu itu? Habis saja kuotamu untuk sekolah. Dikasih kau guru untuk kuota, kau hanya ikuti follow-follow yang tidak ada manfaatnya. Buka kado, keliling-keliling. Guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beleng-beleng. Apa gunanya kau ikuti konten-konten begitu? Kalau kau manfaat, konten YouTube atau follow Dasat Latif. Kalau follow Dasat Latif, kau dapat tips menghadapi godaan wanita. Kau ada di situ. Perempuan, tips menghadapi laki-laki hidung belang. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Bagaimana caranya? Ya carilah, searching itu namaku di IG, Dasat Latif 1212 centang biru. Ya, banyak yang pakai nama saya, banyak pakai nama saya, foto saya, tapi bukan saya punya. Kalau nama saya tidak ada ustadznya. Dasat Latif 1212, follow, kau dapat ilmu. Adik-adik, kalau ada guru tidak suka kamu, gampang. Apa pilihannya? Tunggu dia pensiun. Ayo. Tapi masih lama pensiun Ustadz. Gampang, pindah sekolah. Ya, ada guru di sini tidak disenang sama Kak Kanwil. Gampang. Ada pilihan, ada pensiun dini, selesai. Datang Kanwil. Tidak ada urusan, bukan lagi anak buahmu saya, selesai. Iya, ada bapak guru ditugaskan ke ujung Indonesia, tidak nyaman di sana, tidak ada sinyal, masih ada pilihan, masih ada apa? Pensiun dini, pulang kampung, mangan orang mangan, yang penting ngumpul, selesai. Iya toh, iya. Di dunia kau menderita, masih ada pilihan. Dan di dunia kau menderita, tidak mungkin dari pagi sampai pagi besok kau menderita terus. Tidak, pasti ada senyum-senyum. Tapi kalau kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ.
Tidak boleh kau keluar-keluar. Begitu kau keluar, weh lari satu kampung. Dan ketika adik-adik masuk di kubur, ada 3 yang bisa menolongmu. Ada yang tahu? Ada 3 yang bisa menolongmu, yang amalnya berlari-lari terus. Satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana supaya dapat ilmu yang bermanfaat, Ustaz? Kau dapat ceramah-ceramah Jadah Saat Latif di grup WhatsApp, IG, atau di TikTok. Download, teruskan ke temanmu. 10 temanmu yang tahu, 10 pahala kau dapat seperti pahalaku tanpa mengurangi pahala saya. Itu namanya amal jariah. Daripada kau share lagu-lagu, putar ke kiri nona, putarlah ke kanan ke kiri. Apa gunanya itu kanan kiri beleng-beleng? Ya, 1, 2. Saya tidak mau banyak cerita Isra Mi'raj karena kalian sudah tahu dan tiap tahun kita lakukan. Saya hanya mau kasih motivasi. Adik-adik seumuranmu, waktu saya sekolah SMA, saya di SMA 4 Makassar. Saya pernah dikuncikan dari kelas, dari luar. Orang istirahat, karena saya orang kampung waktu itu. Ngomong aja kentara orang kampung. Saya dikuncikan dari kelas, dari luar. Tinggallah saya istirahat di dalam. Mau melawan, saya kecil. Waktu itu belum kita kenal namanya bully. Di dalamlah kelas saya. Dikuncikan, tidak keluar-keluar. Saya tidak melawan. Saya hanya berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, kuatkan ilmuku, mudahkan saya berpikir, mudahkan saya menerima ilmu, supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Saya tidak pernah balas hinaan mereka. Itu yang kuncikan saya waktu SMA. Pengangguran sekarang tidak jelas kerjanya. Dia hebat dulu waktu SMA, hebat nakalnya. Sekarang kalau ketemu sama saya, bangga dia selfie, update status teman SMA aku. Dulu saya jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar, SMA itu bos berkilo-kilometer. Sebelumnya sudah salat subuh, saya pergi bawa koran, loper koran. Yang paling setengah mati kalau musim hujan, yang paling setengah mati kalau langganannya ada anjingnya. Basah, dimarahi lagi. Kenapa bisa basah? Bagaimana tidak basah hujan? Ayo, saya waktu sekolah bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya ke musalla. Selesai saya berdoa, sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat saja, karena orang istirahat waktu itu 30 menit. Saya sholat duha 2 rakaat, paling 2 menit. Berdoa 3 rakaat 3 menit, 5 menit sampai 10 menit. Ya Allah, saya terima nasibku orang miskin orang tuaku. Saya terima nasibku dari kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diriku sebagai orang yang banyak ilmunya, supaya saya bisa bermanfaat buat orang tua saya. Sudah itu berdoa, barulah saya ke kantin kalau ada uang. Saya pergi sholat duha, dibully sama teman saya. Tapi waktu itu kita tidak kenal namanya bully. Dikerjain, dimaki-maki, dihina sama teman. Dasat soalim, kampungan loh, kampungan, sembahyang aja terus kau kerja. Saya bilang, biar nih, daripada kau tidak ada kampungmu. Mau pulang kampung tidak ada kampungnya. Ayo, maka cacian, makian kita balas dengan apa? Doa. Adik-adik sekalian, dulu saya pernah menjadi tukang cuci.
Ibu guru, tukang cuci. Yang paling repot kalau pakaian dalamnya orang dicuci. Bayarnya, saya bilang suka-sukamu. Saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 setiap hari, travel paling terkenal di Makassar. Saya bilang sama yang koordinator kebersihan, ndak usah kau gaji saya, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Itu travel paling hebat dulu di Indonesia, yang selalu mendatangkan penceramah. Waktu itu yang paling top kita gelar dengan dai sejuta umat, almarhum guru kita Zainuddin Emset. Kalau beliau ceramah, saya tidak bisa masuk ke depan. Saya dari kan kecil saya. Lihatlah, dalam hati saya enaknya jadi ustadz, dijemput, dimuliakan, semua orang berebut mau bercium tangan kepadanya, semua orang berebut mau mendekatinya, didoakan. Saya bilang enak betul jadi ustadz. Dulu saya pernah menjadi pegawai catering, bawa nasi SMA sampai saya kuliah, bawa nasi. Yang punya catering waktu itu namanya Bapak Reza, orang bau-bau. Saya bilang sama dia, karena tetangga kos saya ngontraknya di Harimau lorong 77A, dia di nomornya 77B. Saya bilang, Bapak Reza, kasih kerja saya antar nasinya Bapak ke langganan-langganan, nggak usah gaji saya, kasih makan saya 2 kali sehari sama adekku. Diterima. Maka saya ngantarlah nasi. Yang paling saya ingat, namun setiap saya masuk, satpamnya killer, satpamnya kasar. Jangan kau lewat sini, kasih kotor-kotor, kau di samping situ. Sekarang masih satpam dia. Tapi saya ketemu, dia bilang, saya terangkat wibawa saya setelah jadi satpam. Kenapa? Karena saya dikira polisi. Bajunya satpam kan mirip polisi sekarang dia tuh. Kami dikira polisi, Ustaz, terangkat wibawa saya. Saya bilang, kau rugikan polisi dikira satpam. Sekarang masih jadi satpam. Saya ketemu, saya bilang, halo bodeng, masih dia jadi satpam. Saya kuliah lantai 2 PIS 3 Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial, ruang 207. Saya agak trauma kalau saya mengajar di situ sekarang, karena saya dosen Unhas, dosen komunikasi di Unhas sekarang. Kalau saya masuk di situ, saya ingat waktu saya dihina kakak kelas saya. Dia bilang apa? Dasat, kau tidak malu-malu? Itu bajumu semua baju cakar. Tahu cakar? Orang Jakarta bilang rombengan, orang Makassar bilang cakar, cap karung, baju bekas dari Korea, dari Eropa, baju bekas dijual. Kalau di toko resmi misal Matahari 100.000 satu, ini 100.000 5 lembar, masih bisa ditawar. Saya tidak malu waktu itu. Saya cuma berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Dengan izin Allah. Adik-adik, dengar ini. Dengan izin Allah. Bukan mau takabur, bukan mau mewah-mewahan, bukan mau sombong-sombong. Motivasi buat kalian yang selalu dihina, motivasi buat kalian anak-anak miskin, motivasi buat kalian orang-orang kampung. Saya pernah rasakan hinaan semua itu. Alhamdulillah. Kalau dulu yang hina saya katanya baju-baju bekas, sekarang setiap Ramadan saya kasih zakat itu kawan saya. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya cleaning service supaya bisa dapat undian umroh tidak dapat, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, bisa umroh dan haji kapan saja saya mau. Dulu sebelum Covid, dengan izin Allah. Orang-orang yang pernah menghina aku dulu sekarang selalu berlomba-lomba, senang kalau saya ajak foto. Apa resepnya? Cerdas? Tidak. 1, birrul walidain, baik kau sama orang tuamu. Tidak usah kau cium tanganku, tidak usah, bukan saya sekolahkan kamu.
Saya juga tidak kenal baik sama kamu. Siapa yang kau cium tangannya? Seolah-olah perasaanmu, hatimu, pikiranmu seperti kalau kau cium para habaib tangannya. Rasakan itu kepada ibu bapakmu. Ini kadangkala kita sangat memuliakan Ustadz Das'ad, cium tangannya, bahkan air minumnya pun kita bekasnya kita minum. Ya kalau saya COVID, ya muliakan ibu bapakmu. Sekarang anak-anak, na'udzubillah min zalik, sopan betul sama ceweknya, sopan betul sama cowoknya. Kalau bapaknya nasihati, jangan begitu nak, tidak bagus kamu jalan sama cowok bukan mahrammu, malam-malam lagi kada baik. Apa katanya? Bapak kolot, itu kan dulu dongok. Woi, bapaknya nasihati banyak alasannya, giliran cowoknya terserah abang aja deh, masih pacaran panggil mami papi. Iya pap. Bah, jangan ketawa, saya serius ini. Fotonya cowoknya dia pajang. Ini kelakuannya semua. Ayo, saya kasih kau hadiah. Siapa yang pegang handphone sekarang? Ayo, yang wallpapernya bapaknya siapa? Ada wallpaper bapakmu di situ. Siapa foto? Lee Min Ho. Nah kenal kau itu Lee Min Ho? Hei, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Adik-adik, pernah lihat ibu hamil? Pernah lihat ibu hamil? Tanya ini ibu guru, repotnya itu kalau hamil. Mau duduk aja pakai standar samping. Ya. Pernah lihat ibu-ibu melahirkan? Di sinetron lah minimal. Pernah? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Keluar nak. Cika. Nak. Oh. Pembukaan 2. Iya toh? Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Ada ndak ibu-ibu menyusui anaknya yang 9 bulan 7 bulan tumbuh giginya? Ibu, kalau digigitnya apa ibu guru tempeleng? Orang ngajarin, kok gigit saya? Enggak, dibujuknya. Lepas ku nak. Jangan ketawa, ini urusan perempuan. Iya toh? Sudah itu diajari lagi makan. Coba lihat itu ibu, kasihan. Ada kue, jajan, sudah mau masuk di mulutnya, tiba-tiba anaknya minta, dia kasihnya lagi tuh. Kadangkala ibu lebih sering bohong untuk anaknya. Mak, kenapa ndak makan itu mak? Kenyang nak, kenyang, kamu aja yang makan, padahal cuma satu, jadi anaknya dikasih. Bertahun-tahun sampai kalian seperti ini, siapa yang mengurusi kalian? Siapa yang mencemaskan kalian? Ibu bapakmu. Tiba-tiba kenal cowok baru 1 bulan, lebih dihormati nih cowok. Hei, kalau kau jabat tangan sama orang tuamu kau cium? Anda sliding. Lihat juga anak-anak kalau jabat tangan sama ibunya. Cium tangan kayak itu. Saya sampai sekarang kalau jabat tangan ibu saya, nih, saya cium jidatnya. Itu yang dianjurkan agama. Sekali jabat tangannya cowokmu, tabe kak. Beleng-beleng. Kau juga mentang-mentang kau disuka sama cewekmu, kau seenak-enaknya
Ini hidung belang semua ini. Woi cewek, dengar ini baik-baik cewek. Satu-satunya makhluk yang tidak boleh kau percaya kalau dia lagi jatuh cinta. Biar dia penghafal Quran, biar dia remaja masjid, jatuh cinta jangan kau percaya, pasti bohong itu. Ayo, Bapak guru, Bapak pikir itu sekarang sudah terjadi yang begitu. Sewa pila berdua. Kalau kalian perempuan dibawa sudah berkamar, satu kamar berdua, hakul yakin pasti itu laki-laki ingin merusak ibu. Pertama dipegang, tahu lihat tanganmu deh, halusnya ya. Iya dong, kan saya anak mami. Dia kali sudah kau itu. Sudah itu laki-laki, lagunya Jamrut dipraktek. Jemari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa? Pergi Balikpapan lihat-lihat bulan, pulang tidak datang bulan. Mulailah kau gelisah, mulailah kau sengsara. Biasanya tanggal begini sudah datang si merah. Ini kenapa belum datang? 2 bulan. Akhirnya mulai gelisah, mulai takut ditahu teman kelasnya. Dia curhat sama temannya, ternyata teman curhatnya dia bocorkan, satu kelas tahu. Akhirnya malu, berhari-hari tidak datang sekolah, berhari-hari tidak datang sekolah. Akhirnya skorsing, masih tetap tidak datang, dikeluarkan sekolah hanya karena hidung belang laki-laki yang kau percaya itu. Maka dek, kalau ada lelaki yang suka kamu, sampaikan ke dia, sudahlah bang, pikirkan masa depan masing-masing. Cintamu tidak akan kemana. Kalau kau memang jodohku, saya tunggu kau di pelaminan setelah engkau menjadi laki-laki terhormat. Bikin surat perjanjian, nama Mutmainnah, umur 17 tahun, kelas 3, man 2. Dengan ini berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang bernama Firman Shah. Saya akan menerima lamarannya kapan dan dimanapun selama dia sudah menjadi laki-laki bermartabat yang bertanggung jawab dan bernyatakan surat perjanjian ini dinyatakan dengan sepenuh sesadar-sadarnya, yang bertanda tangan. Sudah kasih kertas bermaterai sah. Jangan kau minta bukti video call. Kau sayang sama saya dek? Iya dong kak. Ayo video call. Hai, coba lihat bibirmu dek. Lama besok malam bukan lagi bibirnya disuruh lihat, lihat sedikit lehermu dek. Tahu putihnya ya? Iya dong, kan glowing. Lama tiap malam dia itu ninggat lagi. Tadi mulai dari buka lihat bibir, lama-lama lihat leher, lama buka dong kancingnya satu. Lama 2, lama lihat dong isinya. Akhirnya 2 bulan sudah tidak malu buka baju video call. Lama karena sudah tidak malu di video call, akhirnya tidak malu lagi praktekkan langsung ketika ketemu. Dan akhirnya gara-gara itu masa depanmu hancur gara-gara laki-laki kurang ajar. Hei, cowok mau dapat perempuan baik? Mau? Kau dulu yang harus baik. Cewek mau dapat laki-laki baik? Mau? Kau dulu juga harus baik. Buka Al-Quran. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina, dan wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi tidak usah kau galau soal jodoh. Allah sudah siapkan kamu jodoh. Cuma ini rata-rata perempuan update status pagi-pagi OTW jogging, siang OTW yoga, sore OTW mall, malam lagi OTW 21. Begitu mau tidur, semoga dapat suami yang bisa menjadi imam dalam hidupku. Pret, di mana kau dapat imam? Mall. Kalau kau mau dapat imam seperti yang tadi, yang ngaji, itu imam cocok itu.
Kalau gagah saja akhlaknya jelek, kaya saja akhlaknya jelek, itulah yang akan menghancurkan hidupmu. Jelas ya dek ya? Nah sekarang bagaimana supaya kita terhindar? Mulailah memilih teman yang baik. Adik-adik ya, kembali ke fokus permasalahan tadi. Kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Bagaimana caranya Ustadz prakteknya? Satu, jangan pernah kau keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu aja dulu. Setiap mau keluar rumah izin sama orang tuamu. Yang kedua, cium tangannya. Yang ketiga, jangan bohongi. Kalau kau izin ke sekolah, izinmu ke sekolah, ternyata dari sekolah mau lanjut pergi main futsal, kau pulang dulu minta ridanya orang tuamu. Jauh Ustadz, jauhnya itu menjadi amal buatmu. Jauhnya itu membuat ridha bagi Allah. Jadi kalau begitu kamu pergi sekolah, mau lanjut futsal, kau datang dulu ke rumahmu, cium tangannya orang tuamu, minta ridha, minta didoakan supaya perjalananmu main futsal berkah. Adik-adik juga akhwat, kalian pulang sekolah, mau lanjut lagi pergi kerja PR, minta izin sama orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini lagi tawaf. Di belakangnya ada Nabi. Salman Al-Farisi pakai kain ihram. Adik-adik pernah lihat orang kain ihram? Pakaian ihram kan ini kelihatan. Tawaf. Di belakangnya Salman ada Nabi. Nabi melihat pundaknya Salman melepuh seolah-olah baru disiram air panas. Nabi ikuti Salman. Selesai tawaf, Nabi memanggil, Salman, ta'al. Salman, sini dulu. Kenapa pundakmu nak? Ya Rasulullah, saya kan orang miskin. Ibuku mau sekali haji. Saya tidak punya budak, tidak punya kuda, tidak punya unta. Ibu saya mau sekali dan dia sakit, tidak bisa jalan. Terpaksa aku pukul ibuku. Orang Bugis bilang denge. Tahu itu di denge, dipikul, disimpan di sini ibunya. Dia jalan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Kira-kira kalau 500 km dari Bontang ke Balikpapan ya, itu juga barangkali baru 200-an ya, 300. Ini Makkah Madinah, Madinah Makkah kurang lebih 500 km. Kalau dari Bontang Balikpapan masih bisa singgah kita, ada pohon-pohon rindang, ada tempat minum warkop. Madinah Makkah waktu itu tidak ada pohon. Dia pikul ibunya 500 km, melewati terik panasnya matahari, melewati dinginnya gurun padang pasir ketika malam. Dia pikul terus ibunya, nanti dilepas ketika makan, sholat dan buang air besar. Lalu Salman bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kata Nabi, Salman, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu kepadamu. Coba lihat, adakah di sini yang sudah pernah gendong ibunya? Jangankan gendong, bonceng aja. Nah, bonceng saya ke pasar, capek orang baru pulang sekolah. Maka wajar setengah mati kau menuntut ilmu. Ilmu yang kau kejar tidak bisa nyangkut di otakmu. Kenapa? Karena Allah tidak ridha dalam hidupmu. Termasuk kepada guru. Sekarang anak-anak banyak juga kurang ajar sama gurunya. Gurunya lagi menerangkan, dia whatsappan, kau lihat itu keteknya ibu guru basah. Dia gosip itu gurunya. Gurunya lagi mengajar, kau lihat itu kaos kakinya tidak serasi dengan bajunya. Coba lihat itu ibu guru, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Kalau kau sampai begini dek sama gurumu, ilmu yang Allah berikan tidak akan berkah. Saya sampai sekarang kalau ketemu guru-guru saya, ya guru SD, SMP, SMA, saya cium tangannya, kalau ada rezeki saya bagi. Karena ilmu kita bisa seperti ini karena guru.
Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Engkau bagai, sudah mikonda hafal. Guru, muliakan guru. Ada 3 orang tua kita dalam Al-Quran. 1, ibu bapak kita. 2, orang yang mengajari kita ilmu. Inilah. 3, mertua. Kalian belum puas mertua, berarti orang tuamu adalah yang di rumah dan ibu bapak guru. Resep kedua, tadi birrul walidain. Yang kedua, kalau kalian mau sukses, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas, pernah ditanya, "Ya Ali, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana?" Adik-adik, kalau saya tanya, saya kasih kau kitab Durratun Nasin dengan iPhone 13 Max Pro, pilih mana? Jujur kau dek, bagus. Ada bilang kitab, pencitraan. Ali bin Abi Thalib, Ali, antara harta dengan ilmu kau pilih mana? Ali dengan mantap dia katakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, masukin di belek-belek, kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang belek-belek. Sudah itu belek-belek digembok. Belek-belek ini dikasih masuk di lemari, gembok lagi lemarinya. Berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintunya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? Sampai di sekolah hilang kuncinya. Ya kan? Setengah mati dijaga itu duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Minimal das atlatif. Kemana-mana saya sekarang dikawal. Kadangkala di tentara, polisi melindungi. Kenapa? Karena punya ilmu, bukan karena saya gagah. Saya akui kalian lebih gagah dari saya. Nih. Tapi saya penuh pesona. Nah, mana buktinya? Mana lebih banyak follower bos. Ayo, adik-adik sekalian, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga dia. 2, kelebihannya ilmu dibanding harta. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ada orang kaya di kampung saya, tapi tidak ada sekolahnya. Maka diajarlah membaca sama cucunya. Dibelikan buku besar yang ada gambarnya, huruf-hurufnya besar, diajar membaca. Ayo nek, baca nek. PEP tambah P, PEP. SO, so, Pepso. DE dan T, apa bacanya? Odol. Ini banyak uangnya tapi beleng-beleng. Dia masuk ke mall. Sampai di mall dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Tahu? Yang naik turun. Begitu dia mau masuk tangga lift, dia lihat ada tulisan open. Wih, besarnya pembikin kuenya orang di kota. Karena open di kampung itu pembikin kue mentega. Wih, lopona nasa pak buat bepana. Wih. Sekalinya ada orang Tionghoa mau masuk, kan putih orang Tionghoa toh, mau masuk. Dibayangkan mahangus sudah ini. Woi, jangan kau masuk, panas itu, jangan masuk. Terbuka pintu, masuk ini orang Tionghoa. Begitu beberapa saat kemudian terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, sudah kubilang memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Ini banyak duitnya tapi tidak ada sekolahnya. Hei, sebaliknya, dengan ilmu kau dapat
harta. Mana contohnya? Das Atlantik. Kemana-mana saya tidak pernah bingung soal tiket. Orang sekarang mau pulang kampung, mahal tiket. Saya tidak pernah pikir soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang ngundang. Gara-gara apa? Ilmu. Penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 218 juta. Alhamdulillah. Apa karena saya gagah? Tidak, saya jelek, ceper, hitam, pesek. Tapi ada ilmu. Alhamdulillah. Dengan jeleknya saya, pendeknya saya imbangi dengan ilmu. Kalau kau sudah jelek, hitam, bau ketekmu, busuk mulutmu, dogo lagi. Ayo, maka belajar. Saatnya basket, main basket. Saatnya main game, main game. Saatnya belajar, belajar yang serius. Ini belajar main, main, game, belajar game lagi. Kapan kau bisa isi otakmu? Ya saatnya main-main, saatnya kita pergi skateboard, ya skateboard. Tapi saatnya dalam kelas belajar, kau belajar dengan baik. Kalau kau dihina orang, kau bilang jangan lihat saya sekarang, tunggu saya 15 tahun, kita lihat siapa yang hebat. Tidak usah kau pikir ini makhluk halus. Tidak usah kau pikir. Kalau kau baik agamamu, baik akhlakmu, duniamu, Allah yang jamin. Ini mengikut semua ini semut. Kalau kau sudah jadi gula, orang akan ikut. Percaya deh. Saya bisa ngomong begini karena saya alami. Lihat itu di YouTube. Waktu saya perkenalkan istri saya, hafal Quran 30 juz, masih muda, cantik pula, anak orang kaya pula. Saya tidak pernah kenal, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah lihat fotonya. Nanti saya terlihat setelah saya ijab kabul. Oh, sebegitu saya mau masuk kamar, mudah-mudahan istri saya cantik, mudah-mudahan istri saya cantik. Begitu masuk, Masya Allah, tidak ada kalah cantik di dunia. Dia bilang kepala sekolah, istriku lebih cantik, urusanmu. Ya. Tenang adik-adik, belajar kalian. Orang tuamu miskin, kasih kaya otakmu. Orang tuamu kampungan, kasih modern otakmu. Kalau orang hina kamu, hilangkan hinaan itu, jadikan tantangan, kau buktikan 10 tahun yang akan datang. Sepupumu remehkan orang tuamu, kau belajar dengan baik, nanti sepupumu hormat sama orang tuamu setelah kau sukses. Insyaallah kau belajar deh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Man arada dunya fa alaihi bil, siapa yang mendaki dunianya dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma, dan siapa yang mendaki dunia akhiratnya fa alaihi bil ilmi. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta terbaik sepanjang zaman. Maka dua resep ini, birrul walidain, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Muliakan orang tuamu, hormati gurumu. Yang berikutnya, pelihara ilmu, belajar dengan baik, maqamam mahmuda. Allah angkat derajatmu, derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi, ada yang saya lupa. Setelah dua ini, tidak ada gunanya kalau kau tidak mendirikan solat. Solat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Solat kunci kebaikan. As-salatu miftahul khair. Solat kunci sorga. As-salatu miftahul jannah. Adik-adik sekalian, apapun keadaanmu solat. Ustadz, saya terlambat bangun Ustadz, jam 7 saya baru bangun. Kau jam 7 solat.
Ketiduran Ustadz, bangunnya jam 9, kau sholat jam 9. Kalau kau sholat 50-50 antara diterima dengan tidak. Tapi kalau kau tidak sholat, sudah pasti tidak diterima. Kau mau lihat calon istri yang baik? Lihat sholatnya. Kalau pergi kau jalan berdua bersama dengan mahramnya, ada kau jalan sama temanmu, dia gelisah, bah di mana ini? Sudah mau asar, saya belum sholat duhur. Harapan itu. Adik-adik, kau mau lihat ini cowok yang baik? Lihat sholatnya. Kalau dia masuk waktu sholat, kau bilang, dek, sudah asar bang, belum kita sholat duhur. Bagaimana caranya ini? Gelisah. Dia bilang, tunggu dulu, kita cari musola. Harapan itu. Tapi kalau kau bilang, carikan dulu musola, saya mau sholat, dia bilang, besok aja sholat lagi. Sudah, lebih baik kau katakan, say hello, goodbye my darling. Ya, sholat adik-adik sekalian. Ustadz, saya lagi sakit. Sholat sakitlah kau. Saya sariawan, sholat sariawan. Ya, sholat. Ustadz, tidak bisa kena air, tayamum. Apa alasanmu tidak mau sholat? Gagah. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf, begitu gagahnya, ibu-ibu dikasih bawang, dikasih pisau, suruh iris. Lewat Yusuf. Nabi Yusuf lewat, terpesona semua ibu-ibu, dia iris tangannya. Karena hebatnya. Kita nggak usah bawang deh. Kau lewat saja, tiba-tiba ada bau ketek, hilang konsentrasi. Ustadz, saya sakit Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Beliau tetap sholat. Ustadz, saya cerdas Ustadz. Ada kala cerdasnya Nabi Nuh, bikin perahu di atas gunung. Ustadz, kuat Ustadz. Ada kala kuat Nabi Musa. Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus bulu-bulu di badannya. Dia kunci lagi, terlempar songkoknya. Kalau dia berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh. Ayo, semua mereka manusia pilihan tapi tetap beribadah kepada Allah. Apapun dosa yang kalian lakukan, sholat. Ustadz, saya masih suka nipu Ustadz. Kau sholat. Kalau kau nipu, sholat satu sama. Kalau nipu tidak sholat, 2-0. Mana bagus 2-0 satu sama? Kalau saya 0-2, ndak nipu, sholat pula. Ya, Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring Ustadz, sholat pakai syarat. Mana namanya sholat pakai syarat? Tinggal matanya kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia ketawa, saya serius ini. Nggak bisa juga itu Ustadz. Allah kasih pilihan terakhir. Apa itu? Sholat dalam hati. Mana disebut sholat dalam hati? Sudah. Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bergerak. Ruku, bayangkan doa ruku, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku, bayangkan lagi tahayat, baca tahayat, selesai. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Demikian ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang belajar di madrasah aliyah negeri, jangan kau minder dari sekolah lain. Kalau sekolah lain belajar matematika, kalian juga bisa. Sekolah lain belajar biologi, kalian juga bisa. Sekolah lain belajar bahasa Inggris, kalian juga bisa. Tapi kalian belajar fikih, dia tidak tahu. Kalian lebih hebat dari sekolah madrasah yang lain. Inilah yang disebut dunia dapat, akhirat dapat. Maka kalian jangan minder di depan anak sekolah umum. Kalian jangan minder di depan sekolah-sekolah pilihan negeri. Kalian juga sekolah negeri. Hebatnya kalian, dunia kau dapat, akhirat pun kau dapat. Itulah yang doa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan berkecil hati. Ya, sekolah yang baik,
Allah yang akan menunjukkan dan mengangkat derajat kalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang mau bertanya, waktu ini tidak ada kesempatan tanya jawab karena saya ada acara jam 11. Kalau mau bertanya, silakan di DM di IG saya. Ustadz, saya balas. Ya, Ustadz, apa doa supaya memudahkan menghafal? Nah, sudah. Cuma biasa agak lama sedikit. Kenapa? Kan banyak yang bertanya. Dan saya tidak pakai admin, saya jawab sendiri. Kadang juga ada juga yang mencoba menguji iman. Janda-janda yang meninggal suaminya. Ustaz, baru saja suami saya meninggal, kasihlah saya doa penenang hati. Ku kasihlah doa-doa penenang hati. Lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Buah nangka, buah kemiri. Buah mangga, buah kedondong. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk guru-guru kita, baik yang sehat walafiat, terutamanya lagi yang sudah menjadi arwah. Ingat guru-gurunya kita, teman-teman guru yang sudah terlebih dahulu menghadap kepada Allah, kita sebut dalam hati nama, kita kirimkan Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum almarhumah. Al-Fatihah.